Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holifah dari Prodi THP semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis protozoa yang hidup sebagai fitoplankton dengan dosen pengampu Muhammad Khairuddin, SPD, MPD. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang protozoa. Yang pertama itu pengertian, sifat dan ciri umum, habitat, bentuk sel, struktur sel, klasifikasi, dan peranan protozoa. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Protozoa merupakan organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti atau eukariota. Yang selanjutnya yaitu sifat dan ciri umum. Protozoa sebagai suatu organisme seluler mempunyai sifat eukariotik, tidak mempunyai bagian dinding sel, heterotrof, dan juga dapat melakukan pergerakan. Ciri-ciri umumnya yang pertama yaitu organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua eukariotik atau memiliki membran sel nukleus. Yang ketiga hidup soliter, sendiri atau berkoloni yaitu kelompok. Yang keempat umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Yang kelima hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang keenam dapat membentuk sista atau bertahan hidup. Dan yang terakhir yaitu alat gerak berupa pseudopodia, cilia atau flagella. Yang selanjutnya yaitu habitat. Beberapa jenis protozoa laut merupakan bagian dari zooplankton. Protozoa laut yang hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Ada pula protozoa yang tidak bersifat parasit yang hidup di dalam usus termit atau di dalam rumen hewan ruminantia. Yang selanjutnya bentuk sel. Sebagian besar protozoa uniseluler memiliki ukuran tubuh antara 2 UM sampai 2000 UM. Mudah dilihat di bawah mikroskop. Mereka bergerak di sekitar dengan cambuk seperti ekor disebut flagella, termasuk keluarga protista. Lebih dari 30.000 jenis telah ditemukan. Tubuh protozoa amat sederhana, terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Selanjutnya yaitu struktur sel. Umumnya struktur protozoa berupa membran sel, sitoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, dan inti sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung serta pengatur pertukaran makanan dan gas. Vakuola makanan berfungsi mencerna makanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Filum protozoa dapat dibagi menjadi 4 kelompok yang didasarkan dari bentuk gerak ahlinya. Yang pertama itu Rhizopoda dengan nama latin Sarcodin. Yang kedua Flagellata dengan nama latin Mastigopora. Yang ketiga Ciliata dengan nama latin Ciliphort. Yang keempat yaitu Sporozoa. Dan yang terakhir ini peranan protozoa. Peranan protozoa bagi kehidupan manusia sebenarnya tidak hanya 3, namun di sini saya akan menyebutkan 3 saja, yang lain akan dijelaskan lewat makalah. Yang pertama yaitu zooplankton. Di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorotil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua yaitu Entamoeba coli. Di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga yaitu Foraminifera, mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.